Tapi meskipun udah ada pasarnya, Mbak Nurlaili kurangin jatah stoknya, jangan terlalu banyak dulu. Tapi habisin dulu yang ada. Tuh ya. Terus yang online, Mbak cari brand baru. Brand baru yang kasarnya nggak usah stok. Jadi bisa terus tiap bulan itu update-nya tas baru, tapi bisa terjual tanpa stok. Nanti ngerasain nih, uang online sama offline nanti kelihatan. Uang online tuh biasanya yang dirasakan beberapa leader saya, itu langsung kelihatan nyata. Kalaupun 10 juta, ada duitnya 10 juta. Karena nggak harus stok. Jadi untung 10 juta itu, oh iya ya duitnya ada gitu. Karena nggak harus nyetok. Jadi nggak apa-apa, sekarang yang offline tetap aja jalan, yang online ditambah lagi produk dengan cara online. Jadi biar ada gregetnya gitu Mbak, oh ternyata aku sebenarnya pasar tasku itu udah bagus gitu. Cuma memang produknya aja yang harus bikin. Kemarin udah survei nggak ke timnya, kalau mau nambah brand tas, mau nggak mereka? Kemarin sih nggak ada untuk nambah tas, cuma nambah brandnya Umi aja. Saya kan juga ikut apa timnya Umi itu. Oh, baju anak. Iya, Terus gimana? ada nyantol 3. Oke, nggak masalah. Jadi gitu Mbak, jadi diimbangin, offline tetap jalan, tapi ada pemasukan tambahan dari online. Itu insya Allah itu akan genjot gitu ya. Karena yang saya bilang tim saya, salah satu leader saya Mbak Fadila, yang dulunya itu stoknya luar biasa di rumah, sekarang dia minim stok, tapi di online, ternyata kata dia, aku dulu itu Mbak Umi, jualan 5 juta, 10 juta itu kayaknya susah banget. Iya betul. Sekarang dia jualan 10 juta, itu mudah gitu tiap bulan. Iya. Karena dia lebih fresh gitu ya, nggak stres lihat barang numpuk gitu loh. Betul. Kayak gitu ya. Jadi Iya. gitu aja nggak apa-apa. Ini tetap, tapi kalau bisa saran saya stoknya segera jadiin uang cash. Iya, ini kan ada satu produk, satu merek gitu loh, yang udah discontinue dan mereknya langsung turun ke user gitu loh, produsennya. Lah ini kebetulan stok saya kan banyak. Saya bingung mau menjualnya. Wis tak posting balak-balik, diiklanin bolak-balik. Wangel katanya metu. Mau keluarnya tuh susah. Ada cara, kalau guru saya ngajarin untuk dead stock itu ada cara satu. Caranya adalah jual sistem bundling, jual rugi, atau dijual harga modal. Tinggal pilih ketiga ini, cara ini. Jadi bundling ini beli satu gratis satu, misal kayak gitu Mbak. Yeah. Beli satu gratis satu, harganya sekian. Terus jual harga modal. Jadi dirimu itu beli harga modalnya berapa, jual aja harga modal. Terus yang ketiga, jual rugi. Jual harga rugi. Kayak gitu. Udah. Kemarin saya jual harga modal, Oke. Yang keluar tuh cuma dikit. Berarti memang dirimu via apa jual itu harga modal? Di Facebook, di WA, di grup-grup marketplace Facebook juga. Oke, bikin aja grup basar gitu. Saya mau ini nih, mau basar semua tas saya jual murah semua gitu. Saya punya basarnya cuma 1 hari. Jadi orang kasih link grupnya. Tapi ya itu tadi, pastikan FB Mbak itu udah rame dulu. Jadi sekarang fokus aja ramein Facebooknya dulu, sampai rame, sampai orang banyak percaya sama Mbak kasarannya, personal brandingnya kebentuk. Nanti bikin basar itu. Saya mau bikin basar 1 hari, tas ready di rumah saya mau saya jual harga basar gitu. Ini yang saya lakukan dulu ke Tupperware almarhum ipar saya. Saya tuh Tupperware almarhum ipar saya itu ada yang udah kepake, ada yang masih baru, itu ada 2 lemari. Wih. Saya minta mama mertua saya minta kirim ke rumah. Saya cuma info di Facebook doang, bikin grup. Ini hanya 1 hari ya, promo saya jual diskon 50%. Habis tuh 1 hari. Oh gitu ya, Boleh dicoba. Nah, jadi di grup itu cepet-cepetan. Siapa yang cepat transfer dapat. Gitu. Jadi yang barang udah kepake sama baru saya bundling. Kalau mau beli ini harganya sih gitu.
Jadi Oh mereka ya. bisa cek kan gitu, oh ini gini ya. Jadi secara nggak langsung mereka nggak cuma beli satu, langsung beli dua, beli tiga gitu. Oh iya ya. Sip Dapat sip. potongan gitu ya. Ya. Oke, udah paham ya Mbak Nur? Udah, terima kasih Umi. Oke, Assalamualaikum. semangat. Waalaikumsalam. Siapa lagi, Mangga? Selanjutnya Mbak Dita Dirga. Silakan Mbak Dita. Mangga, Mbak Dita. Mbak Dita Dirga kok nggak ada? Oh ini udah. Ya Umi, saya sangat merasakan dengan stok tanpa stok. Iya, Alhamdulillah Mbak Leli. Mbak Leli ini kayaknya nggak salah udah jadi tim saya ya. Oke, Mbak Dita, Mangga. Ya, Umi. Jadi, seperti yang pernah saya ceritakan di grup itu, saya dulu kan sudah mulai jualan dari 2016. Itu jualan online. Itu juga mulai dari nol banget sampai bisa naik agen juga tanpa modal. Ya, intinya dulu tuh sudah bisa ini jualan. Akhirnya saya harus pindah ke Situbondo ikut suami. Dari situ online-nya sudah kacau soalnya saya kerja. Setelah itu saya jadinya ikut brand Wanoja. Umi kan sudah tahu sebelum ikut Mi saya sudah ikut Wanoja duluan. Oke, nggak apa-apa. Kalau Wanoja kan sistemnya kebanyakan nyetok. Nah itu nyetok, stoknya lumayan banyak dan saya jualan di Car Free Day setiap hari Minggu. Nah itu ya awal-awal begitu sampai akhirnya udah punya langganan banyak. Nah setelah corona ini, sebelum corona suami saya pindah ke Sidoarjo. Akhirnya stok yang di sana tak tinggal karena harus pindah ke sini. Nah terus corona, Car Free Day kan nggak ada semua. Akhirnya stok itu berhenti di sana, nggak jalan. Sebenarnya kalaupun saya di sini, di sana sudah ada yang ngurus, saya ada yang jagain gitu setiap hari minggunya. Cuma karena ini nggak bisa buka. Jadi stok ini selama 8 bulan di sana, ya laku paling sebulan tuh cuma satu keluarnya. Itu pun pelanggan-pelanggan yang dulu-dulu itu. Sebenarnya jualan, terus akhirnya kan semenjak di sini saya genjotin lagi online-nya, karena kan saya sudah nggak kerja, saya fokus cuma sama suami sama anak, saya fokus lagi. Nah, alhamdulillah 3 bulan ini tuh online-nya lumayan, tapi akhirnya stok saya tetap berhenti yang di sana. Padahal setiap hari juga saya share di grup ini, tapi sekarang terpecah karena banyak sistem PO kan Umi. Nah jadinya reseller saya terpecah karena harus ngiklan PO, harus ngiklan yang ini. Akhirnya rata-rata ya jadinya fokusnya yang ke PO yang baru-baru sekarang. Stok di sana tetap berhenti. Gitu. Setelah itu ya itu yang mau saya tanyakan gimana caranya biar stoknya juga jalan, tapi sama seperti kayaknya sama Mbak Nurlaili tadi ya. Terus kasusnya sama ya, oke. Terus yang lagi kedua lagi aku cerita ini reseller kan sekarang tak bagi Umi, ada yang di kids sendiri grupnya, dewasa sendiri, karena kan di Umi banyak, aku ngambilnya kan yang kids itu tak ambil semua. Alhamdulillah baru gabung 1 bulan sama Umi tuh omsetnya lumayan juga. Padahal sebelumnya mereka tuh banyak yang nggak aktif lah kayak gitu. Terus tapi sekarang jadinya mereka itu ada yang masih bingung mau jualan yang Wanoja atau mau jualan yang Kids. Tak tanya itu ada yang masih diam-diam aja, ada yang masih ini. Nah dari 80 itu terpecah di grup Kids-nya, ada yang 30, ada yang 20. Tapi yang aktif itu hanya sekitar 20-an orang. Yang lainnya ya masih diam-diam gitu aja, Umi. Terus kan saya buat grup sharing sekarang. Nah, nggak tahu ngerasa akhir-akhir ini biasanya gampang banget ngajak orang untuk gabung masuk grup sharing itu, sekarang kok kayak susah gitu loh. Apa mungkin friendlist saya itu ya gitu-gitu aja atau gimana? Mungkin butuh saran dari Umi. Oke. Nah, Wanoja ini sebenarnya bagus gitu ya, karena memang saya jualan baru 3 bulan ya Manana ya kayaknya ya Wanoja ini 3 bulan. Kemarin kita tembus berapa? Merpati itu ada sekitar 800 piece 3 hari. Iya. Tim viral. Itu padahal boleh ditanya sama admin saya Mbak Devi, saya nggak pernah nengok itu grup Wanoja Zizazu. Iya. Hampir nggak pernah saya nengok. Makanya saya, Umi doain ya bisa, ini udah 500, apaan 500 saya gitu. Saya jangan ngerti. Itu loh Umi, karena memang saya nggak pernah iklan gitu. Emang nggak pernah iklan saya. Apaan sih kayak gitu, Merpati Umi. Akhirnya kemarin tembus tuh 800 sekian gitu. Sampai ownernya juga nanya gitu kan.
Ini luar biasa loh timnya Umi sama Mbak Lia. Saya nggak ini emang cuma ya itu tadi kembali lagi Mbak, sistem PO itu sebenarnya enaknya karena memang di tim saya kan semua full payment. Jadi 800 piece itu semua cash, nggak ada yang deposit. Jadi udah jelas mereka dapat barang karena mereka udah bayar cash, gitu. Jadi saya nggak pernah mau orderkan kalau hanya deposit, saya balikin duitnya. Jadi mereka harus cash. Full payment itu yang nggak jadi beban. Nah, untuk produk Mbak yang udah 8 bulan ini, itu tadi saran saya kayak ke Mbak Nur Laili, bikin aja bazar dadakan, nggak apa-apa. Habisin itu semua produk, asalkan cepat jadi duit. Mau jual modal, jual harga rugi, atau jual bundling, kayak gitu. Tapi jangan ngandelin timnya Mbak sendiri, kayak gitu. Jadi memang kalau model kayak gini, itu nggak bisa ngandelin tim kita sendiri. Biarkan mereka jualan yang memang sekarang lagi update. Kalau saya dulu, siapin tim sendiri yang tim dead stock. Jadi ada khusus gini. Teman-teman, kalau ada barang dead stock, ada yang mau nggak? Karena biasanya kita bisa jaring orang-orang yang memang senangannya jualan produk obral. Ada khusus kayak gini. Dan ini biasanya dirimu akan banyak dapat di grup jual beli. Grup jual beli Facebook. Kalau bisa dirimu pede, live aja. Tapi produknya nggak sama kamu ya Mbak ya? Iya, ada di situ Bondo. Tapi kan ada yang jaga kan? Ada. Nah, yang jaga ajarin buat live di grup jual beli. Kakak, lagi obral 50% gitu ya, bilang lah sambil maijeng. Coba deh perhatiin yang di grup jual beli yang senengannya jual skincare, jual kacamata, itu coba like-nya luar biasa gede-gedean tuh. Kakak, misalnya kalau dijual beli sih bebas ya, nggak harus cover selling, nggak apa-apa sebenarnya. Kakak, ini ada free gamis 1 buat yang udah like, share live ini, terus nanti ya di bagian akhir, yang paling akhir nonton itu yang akan menang dapat gamis ini. Udah deh itu rame, dan itu pun kamu jual obral. Itu bisa Mbak. Cara kayak gitu. Ini udah dipraktekin juga beberapa teman saya yang dengan sistem live gitu ya, live Facebook, bisa live dirimu sendiri ataupun yang yang admin yang jaga gitu. Jadi pancingannya itu hadiah. Yang lihat live sampai berakhir itu kan bisa sejam juga nggak apa-apa asalkan kuat admin dirimu ngomong. Jadi jelasin tuh, jembrengin semua produk yang ada di sana. Karena itu trust. Saya mikir ya, saya kan mikir, iya ya gila nih orang sampai 2 jam loh live, tapi laris emang gitu. Dan itu pun mereka hampir tiap hari modelnya kayak gitu. Coba deh diperhatiin di grup jual beli yang suka live. Saya pernah lihat. Ya kan? Iya. Coba kayak gitu Mbak, apalagi kamu ini obral 50% gitu. Nanti ada hadiah terakhir. Coba aja gitu. Kalau memang pengen jadiin stok ini duit ya. Gitu Mbak. Itu sih saran saya gitu. Bisa live, bisa kayak Mbak Nur Laili tadi bikin grup ya. Bisa pilih grup jual beli dimanapun. Itu kamu share link grup WA, bikin grup WA, share di beberapa grup jual beli di Facebook dirimu. Karena kalau ngandelin Facebook dirimu aja kan masih belum kuat katanya kan. Belum rame kan. Di grup jual beli yang penduduknya udah ada satu grup itu biasanya lebih dari 20.000 orang, 100.000 orang kan banyak tuh grup jual beli. Kota Bandung, Kota Malang, kota mana aja lah, kota-kota besar. Itu Mbak. Jadi dirimu bikin grup besar, yaitu tadi, ngambilnya dari orang-orang itu tadi. Kayak gitu sih. Kalau memang benar-benar ini, apalagi gini loh, sebenarnya orang yang punya stok itu, kekuatannya itu ada 2. Kekuatan pegang produk, jelas ada produknya, ada stoknya. Yang kedua, kekuatan untuk kita bisa nentukan harga. Paham nggak? Ya itu tadi, nentukan harga, kalau semua mau dead stock, udah, tentukan harga aja. Mau diobral berapa, nggak apa-apa, yang penting 1 hari itu habis. Nanti rasain deh Mbak, dirimu kalau ngerasain yang stok 8 bulan itu jadi duit, semangat luar biasa kamu. Ya nggak? Iya benar. Soalnya biasanya setiap minggu tuh di Car Free Day keluar 4, 3, terus online-nya juga jalan. Sekarang benar-benar berhenti, fokus cuma online aja. Wes,
semoga dan dihabisin ya. Caranya kayak gitu aja. Itu aja sih saran saya, Mbak. Ya, Iya, makasih Umi. sama-sama. Kalau tim tadi, kalau Mbak Dita, kalau yang tim tadi ya, kalau yang tim bingung iklan, biarin mereka iklan sesuai mereka senang aja. Jadi udah bagus, di baju Ana sekian, baju Gamis sekian gitu ya. Fokus dirimu adalah bangun personal branding, banyakin tim lagi. Jadi setiap brand itu, misal, oh ini yang Wanojia masih sekian puluh orang, saya mau nambah lagi. Terus bulan depan saya mau target nambah lagi baju anak, nggak apa-apa. Jadi tersistem gitu loh Mbak. Jadi dirimu tahu mana aja grup yang harus ditambah penduduknya. Gitu. Jadi biarkan mereka sekarang jualan yang produk update. Tapi yang produk yang stoknya ini udah numpuk, habiskan tapi nggak usah sama tim. Iya, kalau saya yang nggak nyangka itu Ziyad Umi. Jadi kemarin itu sempat masuk 10 besar padahal baru pertama jualan dan selebihnya nggak pernah jualan buku. Oh, buku anak? Iya, yang Ziyad itu. Kalau nggak salah urutan 8 apa 6 gitu pokoknya. Kaget soalnya nggak pernah jualan buku. Jadi tim buku tuh cuma sedikit banget. Tapi bagus. Iya. Oke. Bagus, nggak apa-apa, itu kan jadi suplai sendiri, penghasilan dari mana aja. Nanti dirimu akan ngerasain uang dari mana-mana itu akan lebih buat semangat. Jadi nggak hanya ngandelin satu jalur. Jadi fungsinya Mbak Dita, setelah ikut kelas ini, pahami bahwa tinggal perbanyak tim aja sebenarnya sama bina tim. Iya, Mbak. Habisin stoknya. Sayang tuh loh ya, kalau diinfakin, duitnya diinfakin bisa lebih berkah lagi nanti. Iya. Karena kalau Wanojia nggak berani ngobrol di bawah harga ini sih Umi, soalnya kan ada aturan juga dari. Ya betul. Ya itu dihabisin aja dengan cara kayak gitu tadi. Iya. Tapi nggak usah ngandelin tim yang ada dari luar, gitu. Ya Umi, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, siapa lagi Mbak Nana? Selanjutnya Mbak Nurfiana atau Uni Pipin. Monggo Mbak Nurfiana. Ya, terima kasih Mbak Nana. Baik, saya mau nanya ini Umi, berkaitan dengan tim gitu ya, juga dengan membangun market gitu. Nah kebetulan kan kalau yang di-share ke kita itu linknya itu kan banyak gitu. Saya sekarang itu subagen di di timnya Umi, Mbak Dina, di bawahnya Mbak Dina. Gitu. Jadi dari reseller yang ada, saya mau nanya semua Umi efektifnya gimana ya? Apakah saya harus misalnya harus milih salah satu produk atau apa gitu? Yang saya pikirkan gini Umi, bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk tim gitu ya? Mungkin kalau sekarang kan saya cuma bisa kasih mereka 10% gitu. Kalau saya misalnya dapat karena sebagian saya ada misalnya 17% atau 18%, saya bisa kasih mereka 10%. Nah itu kemungkinan mereka untuk rekrut reseller itu kan agak gimana ya, mereka masih baru gitu ya. Nah kira-kira gimana Umi, apakah mungkin efektif kalau seandainya saya bagi reseller ini berdasarkan produk gitu. Sedangkan untuk penjualan itu mungkin masih belum masih belum seberapa gitu ya. Mungkin kalau mereka resellernya dibagi-bagi beberapa brand gitu maksudnya. Saya belum lagi Umi, ini belum dibagi Umi. Jadi link itu masih sudah saya kasih semuanya gitu ke mereka gitu ya, belum dibagi-bagi gitu. Saya mau nanya semua Umi, kira-kira efektifnya itu gimana gitu, ataukah mungkin saya kejar dulu misalnya untuk bisa memberikan manfaat pada tim, misalnya saya kejar dulu agen di sini atau di produk apa gitu kan, sehingga nanti saya bisa memberikan manfaat dan mereka pun bisa buka reseller gitu, karena memang ada potensi untuk itu gitu. Banyak di antara mereka itu yang memiliki potensi untuk itu. Kemudian itu pertanyaan yang pertama Umi, dan apakah efektif, apakah saya mungkin penjualan diarahkan ke satu produk dulu gitu dari reseller yang ada, atau gimana bagusnya gitu, sehingga nanti saya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lah bagi mereka dan juga bisa rekrut tim sebanyak-banyaknya gitu. Yang ada itu baru 90-an. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan saya,
apa namanya? Nah, ini mungkin pertanyaan berkaitan dengan kemarin itu apa kalau nggak salah Umi ada bagi timnya itu ada grup dewasa gitu ya, ada yang baju anak-anak gitu. Nah, kira-kira mungkin nanti di antara tim yang misalnya gabung ke dewasa, apakah mereka nggak boleh misalnya jual baju anak atau gimana gitu? Karena mereka itu sudah punya link semuanya gitu loh, Mi. Ya, kemudian nanti yang anak-anak juga sebaliknya, apakah mereka tim ini nggak boleh jualan yang baju dewasa gitu. Nah, sedangkan mereka juga kalau tim anak-anak mereka kan juga punya keterbatasan produk gitu loh, Mi. Iya. Jadi mungkin ada kemungkinan juga mungkin mereka ingin juga jualan produk dewasa. Nah, gimana kira-kira menyikapi itu, Mi? Ya, terima kasih, Umi. Ya, baik Mbak Nurfiana. Bagus nih, sebenarnya dengan tim UDD 90, itu Mbak Nurfiana bagus kalau punya pemikiran dikejar jadi agen dulu, kayak gitu ya. Tapi bilang aja sejujurnya ke tim gini, ini kan saya belum jadi agen nih, gitu. Gimana kalau kita kejar produk A ini untuk saya sampai jadi agen, biar saya bisa ngasih teman-teman lebih banyak lagi, kayak gitu. Biar teman-teman nanti bisa rekrut reseller lagi. Nggak apa-apa, ajak ngobrol kayak gini timnya. Gitu, mereka pasti akan senang. Oh iya deh Mbak, gitu ya. Akhirnya mereka akan berlomba-lomba kerjasama agar Mbak Nurfiana jadi agen dulu, kayak gitu kan. Terus kalau sudah punya semua linknya, nggak apa-apa, bebaskan aja mereka. Mau yang baju anak ngambil dewasa, dewasa ngambil baju anak, bebaskan aja. Nanti pahamkan ke tim, silakan kalian memilih mana produk yang nyaman kita jual. Teman-teman jual gitu. Jadi biarkan mereka sendiri yang menentukan, bukan kita Mbak. Kayak gitu. Karena kalau kita yang menentukan, kamu kan udah di baju anak, nggak usah di dewasa. Bisa jadi dia ikut orang lain, gitu. Paham nggak? Betul, Mbak. Dia nggak akan ke Mbak, tapi dia akan ikut orang lain. Tapi itu tadi bebaskan, silahkan teman-teman pilih mana yang nyaman untuk dijual. Kalau memang akhirnya nyaman, Mbak, aku gak bisa dewasa aja ya, mangga. Kalau ternyata bisa keduanya juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kedepannya Mbak Nurfiana tetap nambah tim untuk produk masing-masing itu, kayak gitu. Jadi sekarang saya tanya balik, Mbak sanggupnya sekarang 1 produk atau 2 produk? Kalau memang udah, saya rasa 90 orang itu dirimu udah sanggup deh lebih dari 1 orang, gitu. Karena tinggal fokusnya adalah dirimu gembleng lagi tentang product knowledge, awareness, tentang produk masing-masing itu. Gitu Mbak Nurfiana. Kalau saran saya sih gitu. Tetap berikan pilihan, tapi dipisah grupnya. Mana yang grup anak, mana yang grup dewasa. Gitu Mbak Nurfiana. Itu sih kalau saran saya. Terus sambil itu tadi bilang, aku targetin aja. Aku mau bulan ini loh, yang baju anak aku mau jadi agen gitu. Jadi kita fokus promo ini ya, Mbak tentukan kayak gitu. Jadi cerita, jadi biar bulan ini, bulan depan saya bisa naikin diskon kalian kayak gitu. Gitu Mbak. Jadi biasakan komunikasi apapun yang Mbak mau capai. Saya karena seperti ini juga di tim saya. Tanya Mbak Nana, saya kalau kepingin apa, ini ya, saya tuh targetnya sekian gitu. Tapi saya nggak nyuruh mereka, tapi saya cuma cerita doang. Saya tuh, nanti bulan ini saya targetnya sekian loh, ini. Semoga nanti tim pada ngikutin ya, bisa minimal sekian gitu. Jadi mereka itu paham, oh iya ya, Umi mau ngejar target yang ini gitu. Jadi itu akan jadi bonding sendiri Mbak sama tim. Akan paham perjuangannya gitu loh Mbak. Dan ini rata-rata banyak sekali yang pasti nggak cerita kayak gini kan ke timnya. Ya nggak ada, Mi. Belum, Mi. Ya kan? Belum. Ya, itu yang membuat kita akhirnya adem ayem tim. Oh iya. Mereka tuh merasa gini loh, oh iya aku ini dibutuhkan gitu untuk kerjasama. Paham nggak? Iya, Mi. Gitu. Ya, itu aja sih saran saya Mbak Nurfiana. Iya. Genjot, mana yang mau dinaikin agen bulan ini. Kalau udah naik agen, nanti gantian. Yang dewasa naik agen, gitu. Ini yang dilakukan leader saya, Mbak Ami. Mbak Ami ini, kalau curhat tuh gini, Umi, saya kan yang belum dapat super agen itu, yang produk ini ya, aku bulan ini mau ngejar ini dulu. Ternyata akhir bulan, Umi alhamdulillah udah naik yang ini. Nanti aku mau bulan depan, aku mau produk brand B. Untuk saya target lagi gitu. Nggak apa-apa, emang harus seperti itu.
gitu loh. Jadi kita biar ada ini Mbak, kita paham harus ngapain sih sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Semakin Mbak paham saat itu, seperti itu, nggak ada kesempatan untuk mikir ngeluh ataupun apa ya yang harus saya lakukan. Jadi nggak ada kesempatan untuk bingung harus ngapain, karena udah jelas kayak gitu. Iya Mi, mungkin ada lagi pertanyaannya Mi. Berkaitan dengan karena saya kan cuma gabungnya dengan tim Umi ya, dan satu ada gabung yang mandiri ya dengan tim tas etnik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan karena baru bergabung sekitar lebih kurang 3,5 bulan atau 4 bulan lah paling lama gitu kan. Jadi kan saya nggak tahu juga gimana sistemnya naik itu seperti apa segala macam gitu. Nah itu nanti saya bisa tanya ke siapa itu Mi. Jadi istilahnya kita bekerja itu kebermanfaatan untuk yang lain bisa, dan kita juga tahu apa step demi step yang akan kita lakukan gitu. Misalnya untuk subagen ini loh syaratnya, untuk ini agen sama siapa nanti bisa ditanya atau apa gitu loh Mi. Jadi istilahnya kita kan jadi tahu target gitu kan. Nah, misalnya hari ini kalau bagi tim saya itu yang banyak itu ada Raga Kids itu Mi. Raga Kids sama Amar Kids gitu. Kalau untuk baju gamis dewasa itu Wanoja. Tapi itu Mbak Nurfiana ini langsung saya ya timnya? Bukan Mi, saya dari Mbak Mia. Mbak Dina. Mbak Dina. Sultan. Iya, Mbak Dina. Tanya Mbak Dina, boleh. Ke Mbak Dina ya Mi ya. Jadi saya karena baru jadi takut juga nanya begitu gitu, takutnya gimana gitu. Karena harus wajib tanya kalau nggak paham. Iya Mi, dan akhirnya saya baru sadar dengan apa yang Umi sampaikan minggu kemarin itu ya. Ternyata saya juga menemukan reseller saya yang dia akhirnya memilih jualan online karena suaminya nggak mau kerja gitu. Jadi penghadiah menjadi tulang punggung gitu. Jadi ini sebenarnya bagi saya semangat tersendiri gitu Mi. Jadi maksudnya biar dan dia memang penjualan terbesar tuh dia, dan kemarin saya kasih reward tas etnik gitu. Iya, jadi apa namanya bagi saya sendiri untuk kebermanfaatan untuk tim itu yang saya ini kan gitu Mi. Jadi bukan untuk pribadi itu ya oke lah, itu nanti udah apa namanya? Bonusnya lah. Udah bonusnya gitu. Iya mungkin itu Mi. Jadi tanya aja ya Mi ya. Boleh ya Mi ya. Mbak Dina ini bagus kok. Tanya aja. Memang mungkin karena Mbak Dina masih punya anak bayi ya, apalagi memang Mbak Dina sama saya sama-sama punya anak kebutuhan khusus juga. Anak Mbak Dina kan juga autis ya. Dan Abang Sultan memang beberapa bulan terakhir ini agak butuh penanganan khusus karena masih sering kejang lagi gitu. Doain aja moga-moga ini. Tapi Mbak Dina masih rajin gitu. Kalau menurut saya, alhamdulillah beliau udah dapat support suaminya juga. Bagus kok Mbak Dina. Ajak ngobrol, nggak usah takut gitu. Wapri aja, pasti dijawab sama Mbak Dina. Gitu. Ya. Ya, makasih Mi. Oke, sama-sama. Selanjutnya siapa Mbak Nana? Mbak Dwi Novianti. Mana Mbak Dwi Novianti? Ya Umi, Assalamualaikum. Maaf Umi nggak bisa nyalain video, lagi ngelon anak. Ya, mau nanyain, jadi kalau misalnya sistem tanpa modal itu ya dan tanpa stok, berarti nggak mungkin bisa dipasarkan lewat marketplace ya Umi? Bisa, beberapa tim saya ada yang jualan di marketplace Mbak. Tapi memang mereka kayaknya nalangin dulu ya. Kalau saya soalnya nggak nalangin. Mereka tetap beli cash ke saya. Mereka nalangin dulu kayaknya. Oh gitu ya Om ya. Oh iya. Soalnya kan harusnya kan cepet kirim ya. Kalau marketplace kan dia biasanya dilacak kecepatan pengiriman itu kan biasanya. Ya. Cuma kan kalau semua produk yang ready nggak ada masalah Mbak. Kalau produk PO bisa tempo kan, bisa disetting ini. Iya, bisa sih. Bisa disetting PO sih. Shopee kadang-kadang bisa setting PO. Karena biasanya kalau di marketplace kan udah jelas orang beli ya, orang bayar ya. Jadi kayaknya meskipun nalangin dulu, tetap akan kebayar. Cuma memang ini nggak akan bisa dilakukan bagi mereka yang nggak punya uang lebih. Gitu. Karena kan uangnya nggak langsung dapat kan kita. Iya, karena ditahan dulu dari pihak. Bisa ada beberapa tim saya ada yang
kayak gitu. Bahkan nanti ini suami saya juga mulai tahun depan udah mainnya di marketplace produk dia sendiri.